banyaknya lembaga yang tumpang tindih, banyaknya peraturan yang tumpang tindih. Kemudian yang ketiga, masalah kualitas birokrasi. Saya ingin menjawab yang pertama, kenapa daerah tidak mengikuti pusat? Bisa mereka mengikuti 100% apa yang diarahkan oleh pusat. Dengan cara apa? Dengan politik anggaran. Karena 85%, rata-rata 85%, anggaran daerah itu berasal dari pusat. Sebab itu, dengan politik anggaran kita bisa mengendalikan daerah. Kalau tidak mau, beri punishment. Kalau ada prestasi, berikan insentif, berikan pada mereka. Gampang sekali, hal sederhana yang sering tidak dilakukan. Politik anggaran bisa kita lakukan. Misalnya, masalah pembangunan pelayanan terpadu satu pintu. Dan perintah semuanya buat itu. Kalau tidak, bisa DAK-nya, dana alokasi khususnya dipotong. Atau dana alokasi khususnya dikurangi. Itu sudah buat daerah sudah mengerikan. Inilah politik anggaran yang kita jalankan agar daerah sejalan seiring dengan pemerintah pusat. Yang kedua, masalah yang tumpang tindih, peraturan tumpang tindih. Saya kira kalau peraturan ini lewatnya hanya satu pintu, di seknek, dikembalikan lagi ke sana, keluarannya akan jelas. Tetapi kalau semua kementerian bisa mengeluarkan atau tidak lewat pintunya jelas, di sekretariat negara saya kira akan terjadi seperti ini. Banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan pusat, banyak peraturan gubernur juga yang tidak sinkron dan peraturan banyak sekali. Oleh sebab itu, pintunya harus diberi satu, sehingga keluarannya akan kelihatan seiring jalan dengan arah yang sudah digariskan dari pemerintah. Kemudian mengenai kualitas birokrasi, kami sampaikan ini juga sebetulnya sesuatu yang tidak sulit amat, sesuatu yang sederhana. Tapi kita ini sudah pesimis. Saya, Pak JK, sangat optimis bisa membenahi organisasi. Karena apa? SDM-nya baik-baik. SDM-nya baik. Pinter-pinter. Ada doktor, ada magister, ada magister manajemen, ada sarjana, banyak sekali. Kenapa tidak berjalan dengan baik? Karena sekali lagi, sistemnya tidak dibangun. Sistem yang baik tidak dibangun di situ. Tadi sudah saya sampaikan, e-government, semuanya, dari e-budgeting, dari e-procurement, e-purchasing, e-katalog, e-audit, cash management system, semuanya harus dibangun. Kalau itu dilakukan, pemerintah pusat ini gampang. Saya tinggal cari tab satu aja, pencet daerah ini dapat uang berapa, masuk berapa, keluar berapa, bisa, setiap saat bisa dilakukan. Panggil saja programmer untuk melakukan itu. Enggak ada 2 minggu bisa dirampungkan. Enggak ada masalah. Artinya jangan pesimis. Kita harus optimis, karena memang bisa melakukan itu. Dan kita laksanakan, sudah kita buktikan. Yang kedua tadi kami sampaikan mengenai kualitas birokrasi, masalah pola rekrutmen yang memang harus kita cari yang terbaik, yaitu dengan seleksi dan promosi terbuka. Kalau itu dilakukan, saya kira juga hal yang sederhana, ini hanya masalah niat atau tidak niat. Mau atau tidak mau. Hanya itu aja. Silakan Pak JK. Pak JK ada mau tambahkan? Masih ada waktu 2 menit 16 detik, silakan. Terima kasih Pak Jokowi. Tadi sudah dijelaskan lengkap sebenarnya, namun kami hanya ingin tambahkan bahwa itulah tugas pemimpin, meyakinkan di bawahnya untuk melaksanakan tugas-tugas yang sama sesuai tujuannya. Kalau pemimpin tidak sanggup meyakinkan bawahnya, memang bukan pemimpin yang baik. Jadi jangan menyalahkan daerahnya, menyalahkan cara pemimpin. Pengalaman kami, selama apa yang kita ingin tuju itu dapat kinerja yang baik, sesuai dengan tujuan negara, kemajuan di daerah juga dapat dilaksanakan. Kedua, di pusat juga ada gotong royongan pemerintahan. Di daerah juga ada gotong royongan yang sama, walaupun berbeda. Partai haruslah menjadi ketaatan kedua, ketaatannya pada pemerintah. Dia harus ikuti, tapi yang harus diikutinya yang pertama juga yang kedua tanggung jawab pemimpin. Kalau tanggung jawab telah diinstruksikannya, maka yang pemimpin bertanggung jawab, bukan
bupati itu kalau dia selalu kesal, kalau salah, ada juga keyakinan, kemudian tanggung jawab, dan juga menjaga semua sistem yang jalan. Karena sistem seperti dikatakan tadi, ya kita punya instrumen fiskal, instrumen kebijakan, dan instrumen pengawasan. Ada BPK, ada BKP. Kalau dia tidak sesuai dengan mempergunakan instrumen itu, sebenarnya itu kuat. Kalau lembaga-lembaga memang kita mengalami begitu banyaknya lembaga-lembaga. Ini memang harus dirubah. Negeri ini sudah desentralisasi, sudah otonomi. Berarti lembaga harus berkurang, tapi memperkuat lembaga daerah. Karena inti dari program itu di daerah. Jadi lembaga-lembaga pusat memang tidak perlu terbanyak. Ini memang harus streamline sehingga ada penciutan daripada lembaga-lembaga yang tentang reformasi. Saya kira Pak Jokowi pertama itu pengalaman kita ini orang baik, yang penting prosedurnya, pendidikannya, latihannya. Saya yakin negeri ini akan jauh lebih baik dengan sistem seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan. Hadirin dan pemirsa sekalian, kita selesaikan